Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sana bagaimana proses panggilan rasul yang kita peringati hari ini, Andreas. Identitasnya, Andreas adalah saudara dari Simon Petrus, dan dia dipanggil karena Tuhan sendiri yang memanggil dia dengan mengatakan, "Mari ikutlah aku." Di sana mau diungkapkan ada sesuatu hal yang luar biasa. Baru ketemu dengan Tuhan, lalu Tuhan mengatakan, "Ikutlah aku," dan dia langsung ikut. Pasti ada sesuatu. Dan sesuatunya itu bagaimana? Kita menjelaskannya dari bacaan pertama. Bacaan pertama adalah iman bermula dari pendengaran, dan pendengaran itu dari Tuhan. Kita bisa melihat bahwa dia mendengarkan Tuhan. Lalu dari pendengaran itu ditampakkan bahwa ada sesuatu yang bisa menggerakkan hatinya. Kata-katanya sederhana, "Ikutlah aku." Sederhana. Tetapi ternyata itu bisa menggerakkan seluruh hidupnya. Dan dia mau untuk meninggalkan segalanya, mengikuti siapa yang bersuara itu. Berarti ada satu wibawa tersendiri. Kata-katanya memberikan satu wibawa. Bukan kata-kata yang kosong, bukan kata-kata yang ampang, tetapi ada wibawa. Walaupun dia belum mengenal, tetapi penuh wibawa. Bukan karena juga hipnotis, bukan, tapi karena wibawa. Nah, dalam gerakan untuk mengikuti Tuhan itu, dia sungguh-sungguh bisa meninggalkan segalanya. Berarti ada aspek dari kata-katanya wibawa itu, dia mempunyai kepercayaan Tuhan kepada dia. Ada kepercayaan yang luar biasa yang diberikan oleh Andreas dan Simon Petrus. Bahkan juga diceritakan dalam bacaan Injil, Yakobus dan Yohanes. Kita melihat di sana kepercayaannya sungguh tidak sia-sia. Dan kita juga bisa melihat pengalaman kehidupan dari Andreas setelah dia ikut dalam pewartaan Tuhan sampai Tuhan itu mekrat ke surga. Dia betul-betul mewartakan sampai ke daerah Sitia, Trake, dan Akaya. Dan dia menjadi martir di Patras dengan penyiksaan salib juga. Dia mengalami salib, tapi salib yang X. Jadi dengan dua kayu, lalu Andreas itu disalibkan di sana. Dan di sana kita bisa melihat bahwa Andreas sungguh dengan dia memberikan kepercayaan, dia memberikan hidupnya sampai kematian. Karena ada aspek kepercayaan itu. Lalu mungkin ada orang yang bertanya, lalu kemana Andreas pada waktu itu, pada waktu Tuhan disalib? Dia sama sekali tidak memperlihatkan dirinya. Saudaranya masih mengikuti pada saat Tuhan itu diadili. Tapi Andreas kemana? Ibu, bapak, saudara, kasih dalam Tuhan. Di sana kita memang tidak melihat
rasul yang datang ke salib kecuali Yohanes yang mengantar bunda dari Tuhan Yesus. Tapi di sana mau ditampakkan Tuhan pada waktu dia mau menjelang di salib pun dia menyelamatkan para rasul. Karena Tuhan tahu bahwa para rasul belum siap untuk mengalami kematian seperti Tuhan. Tuhan Yesus masih membutuhkan waktu 30 hari, 40 hari bahkan untuk menyiapkan mereka. Menyiapkan para murid, para rasul setelah kebangkitannya. Dan di situ kita bisa melihat bahwa Andreas mengikuti rencana Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh taat. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa kualitas Andreas ini tidak bisa dibantah. Dan kalau kita bisa melihat ibu bapak, Andreas seolah-olah menjadi salah satu dari rasul yang diperingati hanya satu orang. Biasanya kan 2 orang, Petrus, Paulus, terus Yakobus, Yohanes, atau siapa-siapa. 2 terus peringatannya dalam gereja. Ya, Simon dan Yudas Tadius misalnya. Ada selalu 2. Tapi Andreas menjadi salah satu dari rasul yang peringati satu orang. Berarti gereja memberikan penghormatan khusus kepada Andreas. Kalau demikian, kita harus bisa melihat aspek mencoba untuk beriman dengan cara mendengarkan secara khusus dari Tuhan Yesus. Lalu setelah itu kita berani untuk mengikuti dia dengan setia dan kita memasrahkan seluruh kehidupannya. Mari kita bersama-sama mengikuti kehidupan Andreas yang seperti itu. Selamat merenungkan.